Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyati wa sahbihi wa ali baiti ridwanullahi ma'isha wa lillahi lahumul Fatihah. إلى حضرة سلطان علي شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجه بالعلي مشارق الأرض ومغارب البر وبر أينما كان وخصوصا أولياء السادة النشي وفي جزيرة الجوى وخصوصا للرغم يشي مشاري وخصوصا للغيا ولمن مر في هذه القرية ودرجة وذاك شيء لله لهم الفاتحة. من حال ذا بنات ومن حواليه من أبي المرسلين والأولي العارفين وجد الصالح وجب الملائكة المقربين خاصة الرحج بآبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأمامنا وأقربائنا واشتقائنا ولجب مشايخنا ولمن استمعنا آمنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحه باتي بجري رشاك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وعافه نزله واسع مدخله وتقبل حسناته. اللهم لا تحرمنا أجله ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وخصوصا إلى روحه من أهل هذا الجماعة Bapak Ibu di keluarga jamaah biasa dengan sahabat sumari sumari di keluarga di peristirahat dengan sahabat sumari setia jaga setia kembali dengan tujuan dengan jalannya kerimat dari kabupaten kalimat saking bapak saking ibu fi qabrihim. تقبل الله ما له وغفر ذنوبهم ولولا غفرا وجه غفرا مرضة كوريا الجن ولدجل غفرا غفرة من غفر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله وتقبل حسناته. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم الفاتحة. Khususnya teman-teman saya jawab aja yang mungkin keluarga diberikan sama dengan kata dan kerana mungkin berbagi kesehatan asal-asal kalau jangan tiba angkat penyakit tiba angkat dosa-dosa tiba angkat derajat tiba bagi kesehatan tetap bahagia atas kegiatan akhirnya menghadapi ujian. Allahumma rabbana sa'alni bil bashifiyat wa shifa wa shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Khususnya teman-teman setuju yang hadir yang majelis menikah mungkin diberbangi panjang umur yang barokah, diberbangi kesehatan yang barokah, diberbangi ilmu yang manfaat yang barokah, diberbangi rezeki yang halal yang mana yang barokah, diberbangi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan solehah, diberbangi sakit istiqomah yang menatubi ibadah, sakit ngapalakan Al-Quran kan di istiqomah, diberkapilakan akhirnya mensiarah muka mutina, diberkapilakan saya mustahil musibah pada fitnah. Mungkin kita setuju bijak sangat khusnul khatimah. Al-Fatihah. Wa istighfar salat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni
syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sudari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibunya ingkang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Ittihadul Muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita awiti pertemuan ingkang menika kanthi raos syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Nikmat yang terus mengalir kepada kita, nikmat yang tidak akan terhenti, rezeki yang terus berlimpah, dan rezeki itu akan berhenti ketika Allah sudah mengambil nyawa kita. Selama kita masih diberikan umur yang panjang, maka rezeki itu akan terus tetap dilimpahkan kepada kita. Ada suatu kisah seorang yang berada di gurun pasir. Dia jatuh ke lubang sumur sangat dalam, ya, sangat dalam, 20 meter atau berapa, tidak sampai. Jadi saking dalamnya, harusnya orang yang masuk ke situ itu meninggal dunia, tapi ternyata dia enggak. Dan sumur kalau di padang pasir beda ya dengan sumur yang ada di sini. Sumur di sini kita kan langsung ada airnya. Nah itu kalau di gurun pasir itu dalam sekali dan tempat airnya cuma sedikit. Sebelahnya itu sudah rata tanah, ngaten. Ya. Jadi tidak langsung masuk ke air. Nah kemudian dia masih hidup. Tidak berserang lama ada orang yang musafir tiba di situ seperti biasa karena kehabisan air, ngambil air. Sampai di situ orang itu musafir itu, rombongan musafir menurunkan timba yang ada talinya, kemudian untuk mengambil air. Ternyata sama orang yang jatuh tadi digandoli, naiklah dia. Begitu naik kok berat sekali sampai atas. Dibantu banyak orang dan selamat dia. Ditanya, sejak berapa lama? Ya sejak tadi pagi, sudah lama sekali. Saya sudah kelaparan. Akhirnya sama musafir tadi dikasihkan susu 1 gelas supaya dia sehat lagi. Begitu dikasih susu, saking senangnya dia lupa di belakangnya masih sumur tadi. Dia mundur lagi ke belakang, jatuh ke sumur, akhirnya meninggal dunia. Ya. Apa yang bisa diambil dari pelajaran itu? Ternyata waktu jatuh yang pertama itu Allah masih belum mencabutnya karena masih ada sisa rezeki yang belum dia ambil, yaitu susu. Selama rezekinya belum habis di dunia ini, maka dia masih hidup. Maka orang yang hidup itu, ya, kita saat ini jangan pernah khawatir dengan rezeki yang diturunkan oleh Allah, ya. Pasti Allah masih menurunkan rezeki kepada kita. Tidak ada ceritanya orang hidup itu tidak diberikan rezeki oleh Allah. Jadi Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah. Kita memiliki zat, memiliki pencipta yang sangat pemurah, sangat kaya. Tidak akan mungkin. Jadi, contohnya saja, kita memiliki keluarga, saudara yang kaya, yang dermawan. Apa yang terjadi kalau kita datang ke rumahnya? Dia kaya, dia dermawan. Kalau kita minta pasti
dikasih. Beda kalau dia kaya terus dia pelit. Terus moro ya kok utang naik. Tapi orang saudara yang dermawan, yang baik hati, begitu datang, kita belum ngomong langsung delok wajahnya, kita ya duwe duwe. Orang yang saudara yang dermawan tadi pasti ngasih uang kepada kita. Wis iki sampean, iki dikisah mulai. Terus iki enek beras, enek lengo, enek mie, kita menggawa tinggi keluarga yang rumah. Mesti seperti itu. Nah kalau kita sudah mengaku ingin menjadi keluarganya Allah, ahlul Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah. Kita memiliki keluarga yang sangat kaya raya, sangat dermawan, sangat pemurah. Maka ketika kita bahkan belum meminta, pasti Allah sudah memberikannya. Maka tidak perlu gelisah dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Yakin Allah itu senantiasa memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada kita. Maka kewajiban kita hanya satu, yaitu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada khususnya diri saya sendiri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Termasuk salah satunya bersyukur kita diberikan nikmat. Sampai dengan detik ini kita masih bisa hadir di sini untuk menghafalkan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sudah sampai surat Al-Jin. Alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan surat Al-Muzammil. Tidak semua orang bisa sampai seistiqomah saat ini. Ya, banyak yang masih juz 30 merasa berat, modal. Juz 29 sampai nun, ya, Al-Qalam, Al-Haqqah, modal. Tapi kita semua yang ada di sini oleh Allah diizinkan untuk masih ingin belajar menghafal Al-Quran sampai terus, ya, meskipun dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ngapalne Al-Jin lali terus, hilang terus. Tapi si panggah pengen. Nah, itu kalau bukan nikmat dari Allah tidak akan bisa seperti itu sekalian. Maka harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menjaga keistiqomahan kita. Juga termasuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang tidak hadir, ya, masih bisa mendengarkan melalui WA, dan karena kesibukan, karena uzur sehingga tidak bisa hadir. Yang perlu kita sebagai sesama saudara penghafal Quran adalah saling mengingatkan. Lek kita wis enek sing glindor, suwi ra tau teko, lek sekali dua kali mungkin masih ada uzur. Tapi sudah lama tidak hadir dititeni. Ayo dijak bareng-bareng malih. Jangan sampai kemudian tali yang sudah digenggam ini kemudian lepas begitu saja, sangat iman. Ya, mudah-mudahan kita semuanya jamaah GSM baik yang hadir saat ini atau mungkin saat ini ada uzur, kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan dan keistiqomahan untuk terus belajar menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sholawat, salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Di qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Boleh minta rahmat Allah. Panjenengan wau sampun murajaah sareng-sareng surat Al-Jin sampai ayat 28. Hari ini kita masuk surat yang baru, surat Al-Muzammil. Ya. Surat Al-Muzammil ini hanya 20 ayat. Ya. Hanya 20 ayat. Satu ayatnya setengah halaman. Ini. Jadi kita fokus 19 ayat dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Muzammil ini surat ke-73. Ya, monggo kita ulangi lagi surat dari surat yang pertama juz 29 surat ke-67. Tangannya monggo. 67. Surat ke-67. Surat apa ini?
Al-Mulk atau surat Tabarak. Ya, surat Al-Mulk atau Tabarak memiliki berapa ayat? 30 ayat. Ya, 30 ayat. 60 coba tangannya. 6 sebelah kiri, 7 sebelah kanan. Ini memiliki 30 ayat. Kemudian berikutnya surat ke-68. Surat 68. Surat apa lagi? Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Ada berapa ayat? 52. Ini 68 surat Al-Qalam. Jumlah ayatnya 50, sebelah kiri 5, sebelah kanan 2. 52. Berikutnya surat apa? Al-Haqqah. Surat ke-69. Surat ke-69 Al-Haqqah. Ada berapa ayat? 52. Sami. Ya, 52. Ya, 52. Surat Al-Qalam dan surat Al-Haqqah itu jumlah ayatnya sama. Nah, lagi 69. Terus 70. 70 sebelah kiri 7, sebelah kanan 0. 70. Surat apa lagi? Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij. Punya berapa ayat? 44. Surat ke-70 memiliki 44 ayat, ya, 44. Surat ke-70 surat apa tadi? Al-Ma'arij. Sekarang surat ke-71. 71 surat apa? Surat Nuh. Bukan An-Nuh, karena Nuh yang namanya Nuh cuma satu orang, ya, maka tidak ada al-nya. Kalau al itu berarti artinya banyak, kemudian ditujukan kepada sesuatu yang sudah ditentukan, maka ada al-nya. Ya. Baik, surat Nuh, surat ke-71 punya berapa ayat? 28. Coba tangannya 28. 2 sebelah kiri, 8 sebelah kanan, pistol. Nah, kemudian surat ke-72 yang berasal kemarin kita hafalkan surat apa? Surat Al-Jin. Surat Al-Jin surat ke-72. Punya berapa ayat? Sama, 28. Berarti ada 2 jenis surat yang memiliki ayat yang sama tadi. Surat yang memiliki 52 ayat. Surat apa tadi? Al-Qalam dan Al-Haqqah. Surat keberapa itu? Surat ke-68 dan 69. Punya berapa ayat? 52. Kemudian berikutnya yang punya ayat yang sama, surat Nuh dan surat Al-Jin. Punya berapa ayat? 28. Surat keberapa itu berarti? 71 dan 72. Kita lagi ya. 67 apa? Al-Mulk. Kemudian 68 Al-Qalam. 69 Al-Haqqah. 70 Al-Ma'arij. Kalau Al-Ma'arij ayatnya beda. Berapa tadi? 44. Kemudian 71 surat apa? No. 72 Al-Jin. Ya, sekarang 73 ini surat Al-Muzammil, memiliki 20 ayat. Baik, alhamdulillah. Moga kita masuk ke yadainnya. Satu, ya ayyuhal. Satu, ya ayyuhal. Lagi. Sekali lagi. Dua qumil laila. Lagi. Sekali lagi. Tiga nisfahu. Lagi. Sekali lagi. Baik. Empat, auzid alaihi. Lagi.
4 au zid alaihi. Lagi 4 au zid alaihi. 5 inna sanulqi. 5 inna sanulqi. Lagi 5 inna sanulqi. baik, 4 dan 5 sama-sama A, I gitu ya, sama-sama hamzah A dan I. Ayat 1 sampai 3 itu yang berbeda. Ya, kemudian U, kemudian Li. Monggo sana-sana. Ayat 1 sampai 5. Wahid itnani salasa. 1 ya ayyuhal. 2 qumil laila. 3 nisfahu. 4 auzid alaihi. 5 inna sanulqi. Lagi 1 ya ayyuhal. 2 qumil laila. 3 nisfahu. 4 auzid alaihi. 5 inna sanulqi. Sekali lagi 1 ya ayyuhal. 2 qumil laila. 3 nisfahu. 4 auzid alaihi. 5 inna sanulqi. baik. Lagi sekarang kita masuk ayat 1. Ya ayyuha wahai Ya ayyuha wahai al-muzammil, orang yang berselimut. al-muzammil, orang yang berselimut. Ya, za dan mim sama-sama ditasydid, tapi cara bacanya beda. Za dibacanya cuma 2 ketukan, mim dibacanya lebih dari 2 ketukan. Al-muzammil, orang yang berselimut. al-muzammil, orang yang berselimut. Qum, bangunlah. Qum, bangunlah. Al-laila, malam. al-laila, malam. Illa, kecuali. Illa, kecuali. Qalila, sedikit. Qalila, sedikit. Kita ulangi. Qum, bangunlah. Qum, bangunlah. Al-laila, malam. al-laila, malam. Illa, kecuali. Illa, kecuali. Qalila, sedikit. Qalila, sedikit. Nisfahu, setengahnya. Nisfahu, setengahnya. Ya, nisfahu itu separuh dari malam ya. Nisfu Sya'ban, berarti separuh Sya'ban gitu kan. Nisfuhu, nisfahu berarti separuh dari lail tadi, yaitu separuh malam. Atau ingkus kurang, ingkus kurang. minhu darinya, minhu darinya. qalila, sedikit. Qalila, sedikit. Kita ulangi. Nisfahu, setengahnya. Nisfahu, setengahnya. Awingkus, atau kurang. Awingkus, atau kurang. Minhu darinya, minhu darinya. qalila, sedikit. Qalila, sedikit. Atau zid, tambahkan. Zid, tambahkan. Alaihi, atasnya. Alaihi, atasnya. Warattil, dan bacalah. Warattil, dan bacalah. Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Tartila, dengan tartil. Tartila, dengan tartil. Ya, di situ tulisannya dengan perlahan. Makna aslinya bukan perlahan tapi tartil. Oke? Kita ulangi. Auzid, atau tambahkan. Auzid, atau tambahkan. Alaihi, atasnya. Alaihi, atasnya. Warattil, dan bacalah. Warattil, dan bacalah. Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Tartila, dengan tartil. Tartila, dengan tartil. Inna, sungguh kami. Inna, sungguh kami. Seakan nulqi, kami menurunkan. Nulqi, kami menurunkan. Alaika, kepadamu. Alaika, kepadamu. Qaulan, perkataan. Qaulan, perkataan. Thaqila, yang berat. Thaqila, yang berat. Lagi ya.
Inna sungguh kami Seakan Nulqi kami menurunkan Alaika atasmu Qaulan perkataan Thaqila yang berat. Ya, sampai sini dulu. Jadi surat Al-Muzammil ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil, wahai Rasul yang sedang berselimut. Awalnya seperti itu. Ya. Bangunlah di malam hari illa qalila, kecuali sedikit. Jadi bangunlah di malam hari yang lebih panjang, kecuali yang sedikitnya itu boleh untuk tidur. Berarti sholatnya malam dan tidurnya lebih banyak mana? Lebih banyak sholatnya. Qumil laila, bangunlah di malam hari. Illa, kecuali sisanya qalila, sedikit saja. Berarti yang sedikit itu untuk tidur. Ya, sebentar. Bukan untuk kita. Pun baper ya. Kita lanjutkan. Seberapa lama itu? Ya, yang lebih banyak itu adalah untuk bangunnya. Kemudian dijelaskan oleh Allah, nisfahu, separuh malam. Awikus, atau kurangi minhu qalila, yang dikurangi sedikit saja. Jadi kurangi sedikit. Jadi kalau separuh itu, kalau pengen ngurangi sedikit, auzid alaihi, atau tambahkan sedikit. Karena dulu kan tidak ada jam ya, belum tahu waktunya kapan, ngira-ngira. Maka kemudian dikira-kira. Yang penting separuh atau lebih sedikit atau kurang sedikit boleh. Ya. Maka kalau kita hitung sekarang, malam itu mulainya Isya. Isya itu jam, katakanlah jam 7. Subuh jam, katakanlah jam 4, biar gampang. 7 sampai 4 itu berapa jam? Jangan hitung. Berapa? 9. 7 malam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berapa? 9 berarti separuhnya 4,5 jam. Kita hitung 4,5 jam. Mulainya jam 4, 3, 2, 1, 0 setengah 12. Mulai setengah 12 atau mulai jam 11 itu bangun sampai jam 4 untuk melaksanakan sholat. Ingatan. Itu sinten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dulu. Ayat 1 sampai ayat 4 ini menjelaskan awal mula diperintahkannya untuk sholat malam. Ya, dan itu hukumnya dulu adalah wajib. Ya, wajib. Kemudian karena ini ayat surat Al-Muzammil ini diturunkan oleh Allah ayat 1 sampai 19. Nah, pada saat itu hukumnya sholat malam adalah wajib. Ayat 20 masih digantungkan di langit, belum diturunkan oleh Allah. Begitu sudah 12 bulan mereka melaksanakan ibadah sholat malam yang diwajibkan, itu turunlah kemudian 12 bulan setelah itu ayat ke-20 surat Al-Muzammil yang menghapuskan kewajiban sholat malam. Jadi hukumnya sunnah saja. Nanti kita akan bahas ayat 20 yang akhirnya membuat sholat malam itu menjadi lebih ringan dari sebelumnya. Tapi kita bayangkan, dengan tiba-tiba kemudian diperintahkan untuk wajib sholat malam sebanyak selama setengah malam, mulai jam 11 sampai jam 4 pagi. Pripun rasi setiap malam niku ya. Ya, maka itulah kemudian kenapa Allah mewajibkan. Terusnya dari sekalian, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu Allah tidak akan mungkin mendolimi. Justru apa yang diperintahkan Allah itu untuk kebaikan manusia. Cara gampang ngomong, sesuatu yang diharapkan oleh Allah itu
pasti buruk atau baik bagi manusia? Buruk. Saya ulangi lagi. Saya tanya, kalau Allah mengharamkan, itu sesuatu itu baik apa buruk? Pasti buruk. Khamar dilarang karena itu akan merusak tubuh. Zina dilarang karena merusak rumah tangga dan merusak keturunan. Ya. Banyak hal-hal kemaksiatan dilarang. Karena apa? Karena itu buruk untuk manusia. Sesuatu yang makruh itu juga ada keburukan, tapi tidak seburuk kalau haram. Begitu juga perintah antara wajib dan sunnah. Ya. Wajib itu dilakukan pasti sesuatu yang baik bagi manusia. Sholat hukumnya wajib, 5 waktu ini wajib. Kalau tidak melakukan pasti akan terjadi keburukan bagi manusia. Nah, manusia saja yang tidak tahu bahwa kewajiban ini oleh Allah diwajibkan itu untuk kebaikan kita sendiri, tapi kita merasa terbebani. Nah, dan ya, padahal itu untuk kebaikan kita. Puasa Ramadan itu untuk kebaikan kita, ya. Kita tidak tahu hikmahnya apa. Kalau dari kesehatan akhirnya dinilai supaya nanti perutnya bersih, supaya lebih sehat. Tapi hikmahnya bahwa setiap kebaikan yang diwajibkan itu pasti mengandung sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk sholat malam. Sholat malam ini hukumnya sebenarnya wajib. Artinya apa? Pasti sholat malam ini memiliki kebaikan kalau dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian oleh Allah disampaikan bahwa sholat malam di ayat 20 nanti itu hukumnya menjadi sunnah. Tapi sunnahnya ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Jadi seakan-akan ini wajib, tapi Allah tahu kalau ini diwajibkan akan memberatkan manusia. Nah, sholat malam ini kalau dilakukan dia akan memberikan kebaikan kepada manusia. Nah, sayangnya kita sebagai manusia mikir, alah mek sunnah ya. Ya, jadi ya tidak apa-apa, tidak berdosa kalau kita tidak melakukan. Tapi artinya ini adalah hukum dasar dari Allah bahwa kalau sesuatu itu oleh Allah dianjurkan pasti akan mendapatkan kebaikan. Ya, kita lanjutkan. Ayat 4 masih separuh. Warattil, dan bacalah Al-Qur'ana tartila. Maka pada saat malam itu bacalah di dalam sholat dengan bacaan yang tartil. Tartil itu apa? Tartil itu bukan perlahan, bukan perlahan-lahan banget. Ya, seperti yang kita baca ini namanya tartil. Tartil itu membaca Al-Quran dengan memenuhi hak-hak dari setiap hurufnya. Itu namanya tartil. Ya. Haknya apa? Haknya dibaca ikhfa, haknya dibaca dengung, hanya dibaca jelas, idhar, lagi. Kemudian sifat-sifatnya dibaca. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali yang dimaksud dengan tartil itu dibaca sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Itu namanya tartil. Ya. Kenapa kita diminta untuk membaca tartil? Karena inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Al-Quran itu sesuatu yang sangat berat, ya, berat timbangannya, berat amal kebaikannya, dan berat kemuliaannya. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang sanggup menerima Al-Quran kecuali manusia. Bahkan diturunkan Al-Quran kepada gunung saja, gunung hancur berkeping-keping, tidak kuat menyangga Al-Quran ini. Saking beratnya, tsaqila, qaulan tsaqila, perkataan yang sangat berat, itu tidak akan sanggup. Ya, manusia dikai kon maca Quran mentek lari, wis anggap biasa. Padahal ini adalah perkataan yang sangat berat, sangat agung. Apalagi kalau dibaca di malam hari, itu pasti akan sangat terasa. Ya, sangat terasa. Makanya orang menghafalkan Al-Quran itu dianjurkan paling utama. Murajaah dianjurkan di dalam sholat malam. Sholat malam. Kenapa pada saat sholat malam itu diperintahkan oleh Allah, bangunlah untuk sholat malam, qumil laila, kemudian warattilil qur'ana tartila. Itu adalah perintah dari Allah. Maka sudah pasti ada kebaikan di situ. Ketika kita membaca Al-Quran akan merasakan sesuatu yang berat,
berat di dalam hati, itu artinya akan sangat berkesan. Nanti di ayat 6 di pertemuan berikutnya insya Allah lebih detail lagi. Nyata. Maka sekali lagi, kalau kita sudah mengaku sebagai ahlul Quran yang ingin hafid menjaga Al-Quran, salah satunya tidak boleh tidak boleh tidak, ya, artinya ya semampu kita untuk bisa melaksanakan sholat malam, kemudian membaca dari setiap yang sudah kita hafalkan itu pada rakaat-rakaat. Ini nopo malih lek pas sholat malam ngoten maca sajus. Mantap. Rakaat pertama juz 30. Rakaat kedua Al-Mulk sampai Al-Jin. Mulai jam 11 sampai jam 4. Ora babak. Ada. Ini saya itu kenikmatan luar biasa ketika kita sudah bisa melakukan hal itu, ya. Makanya Imam para sahabat Imam Syafi'i dan kemudian para ulama-ulama terdahulu itu membaca salat malamnya itu membaca Al-Quran sampai khatam 2 kali. Jangan bayangkan khatam kok ping pindho sing malam hari, luar biasa, masya Allah. Kita masih jauh dari situ, ya. Baik, Allah alam bisawab. Itu sedikit penjelasan dari ayat yang akan kita hafalkan hari ini. Moga salah-salah kita awali ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca. Ya ayyuhal muzammil. Silakan. Ya ayyuhal muzammil. Lagi. Ya ayyuhal muzammil. Iya. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Lagi. Qumil laila illa qalila. Mulai ayat 1. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Baik, silakan dibaca sambil dilihat terjemahannya. Wahid itnani thalatha. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Baik, kita lanjut. Nisfahu awin qus minhu qalila. nisfahu awin qus minhu qalila. Baik, perhatikan nisfahu pakai sad, ya, bukan sin. Jadi bukan nisfahu tapi nisfahu 4 ketukan. Awil nun mati menuju ke qaf. Wil, ya, qaf sifatnya tebal. Wil qus langsung sama-sama tebalnya. Sad juga qus minhu tidak boleh mantul. Minhu hunya pendek. Minhu qalila. Nah, sama-sama qalilanya. Nisfahu awil qus minhu qalila. Silakan. Nisfahu awin qus minhu qalila. Lagi. Nisfahu awin qus minhu qalila. Sekali lagi. Nisfahu awin qus minhu qalila. Kita terjemahan. Silakan. Nisfahu awil qus minhu qalila. Baik, kita rangkai mulai ayat 1 wahid itnani thalatha. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila.
alaihi warattilil Qur'ana tartila. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Iya, perhatikan au bacanya betul-betul u ya, bukan o. Kemudian zid mantul, alaihi i-nya dibaca jelas bukan alaihi, atau lamnya tidak boleh tidak boleh alaihi, tapi alaihi, i-nya pendek, warattilil, lamnya tidak boleh mantul, warattilil tidak boleh, Qur'ana, kemudian tau ra dibaca tebal ya, tafkhim, tau bukan tartila, sanes tartila tapi tartila. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Au zid Alaihi warattilil Qur'ana tartila. ya, hati-hati di tartila, ti dan la panjangnya sama, tidak boleh la lebih panjang dari ti. Tila tek mana? Oke. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Silakan. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Lagi. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Iya, saya baca lihat terjemahan. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Silakan. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Sekali lagi. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ayat 1 sampai 4. Silakan. Ya ayyuhal muzammil qumil Laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baik. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Iya, perhatikan di situ, hati-hati, banyak qafnya ya. Sanulqi itu, kemudian qaw, hati-hati qaw itu pakai wawu ya, bukan qawlan tapi qaw, qawlan, lam tanwin ketemu dengan sa, ikhfa. Kemudian qawlan thaqila, qi itu qaf sifatnya tebal. Ketika membaca sanulqi dan thaqi itu tampak tebalnya. Tidak sekedar thaqila, bukan thaqila, thaqila, tebal nggih. Inna sanulqi wahid, inna li thalatha. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. perhatikan sanulqi, lamnya tidak boleh mantul. Wahid, inna li thalatha. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Lagi. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Baca lagi sambil lihat terjemahannya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Lagi baca terjemahan. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Iya, insyaallah di sini tidak ada kata-kata yang susah gitu. Kayak thaqila itu berat. Masih kan fa'amma man thaqulat, maka barang siapa yang berat gitu kan. Mawazinu timbangannya, thaqila thaqulat berat. Kata nggih. Baik. Silakan kita baca mulai ayat 1 diawali dengan basmalah sebanyak 3 kali, jangan dihafalkan.
sudah merasa hafal, lihat terjemahannya. 3 kali wahid, itsnan, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Baik, alhamdulillah. Silakan ditutup mushafnya. Baik. Ayat 1. Ya ayyuhal muzammil. Silakan. Ya ayyuhal muzammil, Qumil laila illa qalila. qumil laila illa qalila. Iya, qumil laila, bangunlah di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit darinya untuk istirahat. Oke. Mulai ya ayyuhal wahid, itsnan, tsalatsa. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Lagi. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Iya, baik. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Saya penggal. Nisfahu aw inqus. Silakan. Nisfahu aw inqus. Iya, nisfahu separuh malam, aw inqus atau kurang. Nisfahu aw inqus. Nisfahu aw inqus Minhu qalila. minhu qalila. Minhu dari malam itu, qalila sedikit. Minhu qalila. Minhu qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Lagi. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Sekali lagi. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Baik,
mulai ayat 1, silakan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Sekali lagi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Ya baik, ayat 4 apa ayatnya? Auzid alaihi. Auzid alaihi, silakan. Auzid alaihi. Atau zid, tambahkan. Tahu kan makna zid? Rabbi zidni ilma, gitu kan? Ya Allah tambahkan ilmu kepadaku, kan? Zid tambah alaihi, ke atasnya, atas malam tadi. Auzid alaihi. Auzid alaihi. Lagi. Auzid alaihi. Kemudian warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Iya, pada saat bangun malam itu bacalah Quran dengan tartil. Warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Saya pakai ya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Lagi. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Sekali lagi. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Iya, baik. Kita lanjutkan ya. Inna sanulqi, silakan. Inna sanulqi. Inna sesungguhnya kami sanulqi akan menurunkan kepadamu. Inna sanulqi Inna sanulqi. alaika qawlan thaqila. Alaika qawlan saqila. Lagi. Alaika qawlan. Saqila. Alaika kepadamu qawlan perkataan thaqila yang berat. Alaika qawlan thaqila. Alaika qawlan saqila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Lagi. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sekali lagi. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Saya rakai 4 dan 5. Iya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Silakan. Auzid alaihi Warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Baik, saya baca lagi. Fokus pada tempat yang masih lupa, ya. Di bagian mana yang lupa, huruf depannya diingat-ingat, ya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Silakan. Auzid Alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan
panjang dua ketukan. Sanulqi panjang dua ketukan. Hati-hati. Sanulqi panjang. Yang tidak panjang alaika, gitu ya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Coba. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Baik, wa auzid. Coba. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Lagi auzid Alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Baik, saya rangkai fokus ayat 1 apa tadi? Ya ayyuhal. Dua apa? Qumil laila. Tiga apa? Nisfahu. Empat apa? Auzid alaihi. Lima apa? Inna sanulqi. Saya baca lengkapnya. Perhatikan. Ya, fokus ayatnya. Ayatnya dimainkan supaya tahu di ayat mana yang masih bingung. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Silakan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila Illa qalila. Nisfahu qus minhu qalila. aw zid Alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. inna. Sanulqi alaika qawlan thaqila. Iya, baik, alhamdulillah. Kita ulang lagi sebanyak 3 kali ya. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Lagi. Ya Ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sekali lagi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sadaqallahul Azim. Ini fokus ya. Ada alaihi, ada alaika. Auzid alaihi.
Kemudian inna sanulqi alaika. Ya. Baik. Alhamdulillah. Oh ini dirahmati Allah. Hari ini kita sampai 5 ayat kemauan. Monggo diulang-ulang. Kemudian yang kemarin-kemarin juga dimantapkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk terus belajar dan menikmati proses belajar ini sampai akhir hayat kita. Kita tidak tahu Allah kapan memanggil kita. Kita tidak tahu apakah 30 juz kita hafalkan. Akan tetapi dengan terus tekad kuat, mudah-mudahan kita terus menghafal Al-Quran sampai Allah memanggil kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna